Mereka benar-benar panutan yang luar biasa dan nilai-nilai mereka adalah nilai-nilai Amerika. Dan kita perlu menghidupkan kembali nilai-nilai itu serta memberikan harapan kepada semua orang. Kami selalu mendengar dari gubernur, tapi kami belum mendengar dari Anda tentang penyelidikan ini. Apa yang ingin Anda katakan? Saya sangat bersyukur atas inspirasi dan kepemimpinan ini. Kita butuh lebih banyak hal seperti ini. Hey, Hal seperti ini biasanya terjadi di negara lain. Itu saja yang bisa saya katakan. Terjadi di negara lain. Siapa yang mau mengincar saya? Silakan saja. Senang bertemu kalian berdua. Nyonya Ibu Negara, senang sekali bertemu Anda. Terima kasih Gubernur, terima kasih banyak. Katie, maksud saya, kalau kamu lihat sekeliling, semua orang ada di sini. Maksud saya, sepertinya ada seseorang yang sangat-sangat nakal. Karena menurut saya, tidak ada yang lebih nakal daripada mencuri uang pajak untuk mendanai organisasi nirlaba milikmu. Padahal sebenarnya, uang itu hanya untuk membiayai gaya hidupmu. Dan tentu saja, saya sedang membicarakan istri Gavin Newsom. Jadi, bagi kalian yang belum tahu, Gubernur California yang entah bagaimana telah menyebabkan kehancuran total kota itu dan sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Demokrat, ternyata istrinya telah membuatnya mendapat sedikit masalah. Mari kita cari tahu apa yang sedang terjadi. Untuk memulai, dia menulis postingan ini hari ini. Istri saya dan saya masuk dalam daftar target Donald Trump. Dia telah mengarahkan departemen kehakimannya untuk menyelidiki kami. Mereka belum menemukan kejahatan. Mereka hanya mencoba mencari-cari. Berita terbaru, ketika seseorang mencari-cari kejahatan, memang dimulai dengan mencoba menemukannya. Bagaimanapun, dia tidak mengejar saya karena cuitan-cuitan pedas. Tapi karena saya sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dia benci karena saya selalu mengkritiknya secara konsisten. Dia memang presiden paling korup dalam sejarah Amerika. Kami tidak punya apapun untuk disembunyikan. Tuan Presiden, silakan kejar saya. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Ini adalah Gavin Newsom, tipe pria Amerika yang tampan dan khas. Tipe pria yang akan kamu kira cocok jadi presiden. Kecuali kalau kamu melihat apa saja yang sudah dia lakukan, mungkin akan terasa agak meragukan. Sekarang, yang menarik dari tuduhan ini, dan sebagai permulaan yang sederhana, faktanya adalah bahwa penyelidikan dimulai dari Biden, bukan dari Donald Trump. Tapi kita akan membahas itu sebentar lagi. Dalam beberapa hari terakhir, agen federal telah mendatangi rumah teman keluarga dan mantan karyawan. Bukan karena mereka menemukan kejahatan, tapi karena mereka hanya sedang mencari-cari kejahatan. Ngomong-ngomong, bagi kalian yang belum tahu cara kerja AI, pria ini sedang membaca naskah AI. Karena biasanya AI melakukan sesuatu, dia mengatakan sesuatu yang negatif, lalu mengatakan sesuatu yang positif. Jadi bukan karena ini, tapi lebih karena ini. Jadi kalau kalian pernah mendengarkan, apakah seorang politisi benar-benar menulis kata-katanya sendiri, atau ada seseorang yang memasukkannya ke ChatGPT, itu mungkin bisa jadi indikator kalian. Mereka menuntut catatan. Mereka menyalahgunakan proses dewan juri, mengobrak-abrik dokumen acak selama bertahun-tahun. Donald Trump tidak hanya mengejar saya karena tweet saya yang pedas. Dia mengejar saya karena saya sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Ya, mungkin sebenarnya dia mengejar kamu karena hitung-hitungannya tidak masuk akal, teman-teman. Hitung-hitungannya memang tidak masuk akal dalam cerita ini. Dan seperti, kalian bisa membuat keputusan sendiri tentang hal ini. Jadi, coba hitung bersama saya tentang penghasilan Gavin Newsom. 1,4 juta pendapatan tahunan. 450.000 untuk pajak federal dan negara bagian. 200.000 dibayarkan ke pekerja domestik. 150.000 untuk uang sekolah swasta. 200.000 untuk pajak kemiskinan. Setidaknya 20.000 untuk utilitas. Oke, kita sudah di angka 1 juta. Sekarang tambahkan 120.000 per tahun untuk pembayaran hipotek rumah di Sacramento dan 506.000 dolar Amerika per tahun untuk pembayaran hipotek rumah baru yang harus dijamin oleh mertuanya. Dan itu belum termasuk makanan, pakaian, hiburan, olahraga untuk 4 anak. Pengungkapan keuangan mereka tidak menunjukkan adanya penjualan aset besar, dan Gavin juga tidak bisa menjual aset dari blind trust-nya, yang merupakan tempat sebagian besar asetnya berada. Jika para wali amanat menjual aset, hasilnya harus tetap berada di dalam trust selama dia masih menjabat. Jadi, untuk memulai, saya rasa kita semua bisa bilang bahwa perhitungannya tidak masuk akal. Tapi perhitungan memang jarang masuk akal dengan para calon dari Partai Demokrat. Ini adalah fenomena aneh di mana entah bagaimana mereka menghasilkan uang sejumlah X, tapi nilai kekayaan mereka jadi jauh lebih besar. Jadi, berdasarkan informasi bahwa angka-angkanya tidak cocok, orang-orang mulai menyelidikinya. Dan kamu tidak akan terkejut dengan apa yang mereka temukan. Sayangnya, tampaknya Jennifer Newsom telah menyalurkan hampir 4 juta dolar kepada dirinya sendiri dari organisasi nirlaba yang didanai oleh para donor Gavin Newsom. Donor. Wah, terdengar agak kontroversial. Organisasi nirlaba milik Jennifer Newsom, The Representation Project, sebagian besar didanai oleh para donor politik Gavin Newsom. Jennifer Newsom telah mengambil 1,8 juta dolar. Dia juga mengirimkan 2,1 juta dolar lagi ke perusahaan produksinya, Girl Club Entertainment, yang dialirkan dari organisasi nirlaba tersebut, laba.
Ini terlihat seperti pencucian uang yang sangat jelas dan menurutku agak rumit. Ingat, pria ini suka berbohong tentang banyak hal. Presiden Trump dan Gavin Newsom kembali bertarung, dan kali ini taruhannya adalah ilegal. Pertarungan baru sedang terjadi terkait laporan penyelidikan federal yang menargetkan Gubernur California dan istrinya. Sementara Newsom berusaha keras untuk menggambarkan penyelidikan ini sebagai serangan politik yang dipersenjatai, hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apa sebenarnya yang sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman. Bergabung bersama saya sekarang, kontributor senior di Federalist dan editor utama di Real Clear Investigations, Ben Weingarten, serta mantan jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Utara Alabama, J-Town. Tuan-tuan, terima kasih telah bergabung di Pulse malam ini. Jadi, bagaimana menurut Anda, Ben? Apakah ini merupakan penyelidikan yang sah atau penyelidikan yang bermotif politik, seperti yang diklaim oleh Newsom? Pertama-tama, Newsom memiliki keuntungan sebagai target potensial di sini. Jadi dia bisa mencoba membentuk narasi. Dia akan berteriak tentang politisasi. Dia akan berteriak tentang pencarian cari kesalahan. Dan tentu saja DOJ tidak akan berkomentar tentang penyelidikan yang sedang berlangsung. Jadi dia sedang berusaha membentuk narasi di sini. Jika dia bilang tidak ada apa-apa, mari kita lihat buktinya. Tapi ada banyak kecurigaan seputar organisasi nirlaba yang terkait dengan istrinya. Ngomong-ngomong, memang begitulah biasanya yang mereka lakukan. Lihat, kita bisa berperan sebagai korban. Mereka hanya mengejar kita saja. Buat orang-orang yang sedang menyelidiki, kita terlihat seperti orang jahat. Sehingga, tidak ada yang benar-benar percaya pada bukti nyata yang ada. Inilah strateginya. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku membicarakan istri Gavin Newsom? Bukan karena aku benar-benar peduli soal itu. Tapi karena faktanya, kita telah membiarkan orang-orang seperti mereka berkuasa. Yang korup. Lalu, mereka mencoba menggunakan media untuk memanipulasi kita agar bingung, apakah mereka benar-benar korup atau tidak. Sementara itu, mereka membiarkan hal-hal buruk terjadi di kota mereka sendiri, di daerah mereka sendiri. Seperti yang akan kita bahas sebentar lagi, apa yang sebenarnya terjadi di LA. Menurutku, itu adalah masalah. Karena jika kita ingin masyarakat kita menjadi tempat yang sehat, jika kita ingin anak-anak kita tumbuh di dunia yang lebih baik, kita harus mulai dengan mengatakan bahwa orang-orang yang berada di posisi kepemimpinan, yang bukan pemimpin sejati, bukan orang-orang yang benar-benar punya moral. Orang-orang yang rela menggunakan dana publik dan berbohong, serta memanipulasi demi mengendalikan narasi, merekalah orang-orang yang harus kita singkirkan. Dan kita harus mengungkap setiap cerita seperti ini. Karena jika pria ini menjadi Presiden Amerika Serikat, kamu bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada situasi keuangan jika dia saja nyaman istrinya menyalurkan uang dari organisasi nirlaba. Apa yang akan terjadi ketika dia benar-benar punya akses ke uang besar yang sesungguhnya? Uang yang sudah mereka terima, dari mana saja sumber dana itu? Dan jangan lupa, lalu mantan kepala stafnya juga sudah diadili. Jadi kita akan lihat apakah ada api di balik asap ini. Tapi yang pasti, kalau dia sedang diawasi dengan ketat, saya rasa pasti ada bukti yang diperlukan untuk menyelidiki lebih dalam di sini. Dan memang ada pihak non-Republikan, omong-omong, yang sudah menyelidiki atau Departemen Kehakiman yang dipimpin Presiden non-Republikan yang juga sudah menyelidiki orang-orang di sekitar Newsom, termasuk di bawah pemerintahan Biden. Sekali lagi, saya ingatkan kepada kalian semua. Dia akan membuat seolah-olah Donald Trump adalah musuhnya. Berani-beraninya dia. Dia hanya menyerang saya karena saya mencoba menjadi presiden. Padahal sebenarnya Bidenlah yang memulai penyelidikan dan sedang menyelidiki pria ini. Karena ada sesuatu yang agak janggal di sini. Sekarang, apakah kita tahu pasti uangnya sudah dicuri? Apakah kita tahu pasti bahwa organisasi nirlaba ini digunakan secara tidak benar? Tidak, kita tidak tahu. Tapi ada banyak indikator yang mengarah ke sana. Dan dia akan mencoba lagi untuk mendahului narasi dan mengendalikan narasi. Lalu membuat seolah-olah Donald Trump takut pada Gavin Newsom karena dia mencalonkan diri sebagai presiden. Dan sebenarnya, mungkin saja orang-orang bisa berpikir sendiri. Sekarang, Spencer Pratt telah memperingatkan Newsom dengan mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah menjadi presiden, bahwa dia punya banyak waktu selama 3 tahun ke depan untuk memastikan itu tidak terjadi. Tim pengacaranya yang berjumlah 70 orang. Mereka ini adalah tetangganya yang rumahnya juga ikut terbakar, kalau kamu belum tahu. Mereka semua bekerja sama, dan Newsom adalah juru bicara untuk seluruh operasi ini. Mereka menemukan Office of the First Partner, yang dijalankan oleh istri Newsom. Jadi alih-alih membersihkan semak-semak di Topanga, mereka seharusnya bisa mencegah kebakaran di Palisades. Mereka menyumbangkan uang mereka untuk diri mereka sendiri. Lebih dari $5 juta telah disumbangkan ke kantor mitra pertama. Ini adalah masalah. Karena jika salah satu tragedi terbesar di bawah Gavin Newsom terjadi, yaitu kebakaran Palladius Palais City,
Jika salah satu hal terbesar itu terjadi karena organisasi nirlaba milik istrinya seharusnya menggunakan uang itu untuk memastikan semuanya aman, tetapi malah mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Itu sedikit menjadi masalah. Dan kamu bisa membayangkan bahwa mereka akan melakukan segala cara untuk mencoba menutupi hal itu sebisa mungkin. Sekali lagi, itu istrinya dan dia. Mereka telah mencuri dari California. Ini baru permulaan. Inilah sebabnya menurut saya tiba-tiba saja Harris muncul, entah dari mana, dan mengatakan dia tidak akan menjadi gubernur. Sebenarnya dia akan mencalonkan diri sebagai presiden, karena pada akhirnya Newsom bisa saja selesai. Jika mereka berhasil mengungkap semua informasi tentang Newsom, dia mungkin akan selesai. Dan saya suka ketika dia bilang padanya, "Bro, saya akan pastikan kamu tidak pernah jadi presiden." Karena itu adalah seluruh tim pengacara yang berkata, kami akan pastikan dia tidak pernah jadi presiden. Lihat, saya sebenarnya tidak terlalu ingin orang ini jadi presiden. Tapi bukti-bukti terhadapnya, lupakan soal presiden. Sebagai seseorang yang pernah memimpin California saja sudah memberatkan. Kita bilang kita akan melihat sebentar apa yang terjadi di LA. Maksud saya, ini sedikit pengingat. Ini dari Angela Rose. Lanak menempati peringkat kelima secara global untuk kekayaan. Namun hanya beberapa menit berkendara dari gedung pencakar langit terindah di dunia, ada tempat-tempat paling menyedihkan, paling kotor, dan paling biadab yang bisa kamu bayangkan. Apa yang telah dilakukan Gavin Newsom dan Karen Bass adalah mendanai perendahan martabat rakyat kita secara maksimal. Miliaran dolar dihabiskan untuk menjaga 70.000 orang tetap berada dalam siklus mendapatkan jarum suntik gratis, makanan gratis, uang untuk narkoba, tempat tinggal gratis, semuanya agar mereka bisa terus berada dalam spiral negatif penghinaan maksimal. Otoritas Penghitungan Layanan LLA menerima hampir 1 miliar dolar dari uang pembayar pajak selama 5 tahun terakhir. Dan beginilah kondisi jalanan sekarang. Ada seseorang berjalan telanjang bulat di tengah jalan. Lihat ini. Jadi dia sedang menghentikan lalu lintas. Ada sebuah bus, lihat itu. Dan sekarang dia mengacungkan jari tengah ke arah bus dan ke semua mobil yang lewat. Itu benar-benar pemandangan yang tidak enak dilihat sama sekali. Sangat menyedihkan. Memang menyedihkan. Dan ini juga bukan gambaran yang kamu bayangkan tentang LA. Ketika kamu memikirkan LA, kamu membayangkan pasangan-pasangan tampan dan cantik, kekayaan, Hollywood, dan para selebriti. Tapi ada seseorang. Ada seseorang yang sedang berjalan. Tapi ada sesuatu yang lain terjadi di balik layar di sana. Dan orang-orang tidak benar-benar membicarakannya sebanyak yang seharusnya. Dan orang-orang LA tahu tentang ini. Mari kita lihat apa yang mereka katakan. Gavin Newsom baru saja mengakui kesalahannya sendiri, karena aku tidak melihat bagaimana seseorang yang tidak bersalah akan memposting ini di internet. Jadi Gavin Newsom menangis karena Donald Trump sedang membuka penyelidikan terhadap dirinya dan istrinya. Masalah yang aku punya dengan postingan ini adalah dia terus saja bilang bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Nah, kalau memang begitu, seharusnya kamu menyambut baik adanya penyelidikan. Pertama-tama, kedua, kamu dulu merayakan Departemen Kehakiman yang dipersenjatai untuk mengejar Donald Trump selama bertahun-tahun. Dan sekarang kamu malah bermasalah dengan penyelidikan yang sah terhadap dirimu. Kupikir tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Dan bagian terbaik dari semua ini adalah Gavin Newsom bilang alasan Trump adalah karena dia berencana mencalonkan diri sebagai presiden. Lihat, ini adalah perang narasi. Mereka mencoba mengendalikan. Lihatlah, mari kita lihat keluarga kriminal ini. Jadi di sini ada Jennifer Newsom dan Gavin Newsom. Dia mendapatkan pendanaan negara bagian untuk sekolah-sekolah di California. Dan ini terlibat dengan organisasi nirlaba ini, yang mengirimkan uang ke klub hiburan perempuan ini, menggabungkannya lebih dari 1 juta dolar. Yang kemudian masuk ke pendiri dan pemiliknya sebagai keuntungan. Selain itu, ada pendanaan proyek representasi untuk Jennifer Newsom sebesar 1,5 miliar dolar, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya tampaknya saling terhubung. Dan begitu kamu mulai benar-benar menelitinya, kamu akan melihat betapa cepatnya rumah para dewa itu bisa runtuh. Gavin Newsom duduk di sini dan memberikan ceramah kecil ini lalu berkata, "Jauhi istriku. Jangan bicara tentang istriku. Aku akan menjadi pelopor yang melindungi perempuan. Berani sekali kamu mendekati istriku." Gavin Newsom mendekati istriku saat aku pergi ke California untuk mengungkap penipuan tunawisma massal yang digunakan untuk mengatur hasil pemilu. Dan memang itulah yang mereka lakukan. Gavin Newsom secara naluriah langsung menyerang keluargaku dengan kebohongan tanpa dasar. Sebagai respons langsungnya terhadapku yang mengungkap penipuan di negaranya. Seharusnya dia berterima kasih padaku, bahkan bekerja sama denganku, dan aku akan menyambut itu. Tapi Gavin Newsom menggunakan kesempatan untuk menyerang istriku dan keluargaku. Seorang pria California baru saja mengaku bersalah di pengadilan federal karena mencoba membunuh istriku dan keluargaku. Itu bukan hal yang baik. Dan di sini kita punya lebih banyak orang yang mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi.
Mereka seharusnya sangat-sangat khawatir karena mereka kurasa ada banyak cara mereka melakukan penipuan. Penipuan pajak, penghasilan yang tidak dilaporkan, karena tidak mungkin gaya hidup yang mereka jalani didanai oleh pendapatan yang mereka laporkan. Jadi, entah mereka mendapatkan lebih banyak pendapatan yang tidak mereka laporkan, atau mereka menerima hadiah yang tidak mereka laporkan. Ada sesuatu yang sangat mencurigakan sedang terjadi, dan itu baru kalau kita melihat properti mereka. Menurutku, sangat gila kalau ada seseorang yang begitu egois sampai berpikir mereka bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan dunia tidak akan mencoba menyelidiki semua yang mereka lakukan. Menurutku, kalau kamu mau terjun ke dunia politik, kamu harus benar-benar memastikan tidak ada skandal yang bisa mereka ungkap tentang dirimu. Dan pajakmu benar-benar bersih. Tapi berpikir kamu begitu sombong sampai percaya bisa mencuri uang di level seperti ini saat kamu sudah sangat terkenal, lalu maju ke posisi paling terkenal, dan pajakmu tidak sesuai dengan pengeluaranmu. Padahal itu pertanyaan matematika yang sangat sederhana. Berapa banyak uang yang sudah kamu laporkan masuk? Apakah itu sesuai dengan jumlah uang yang kamu keluarkan? Ini bukan hal yang rumit untuk diperiksa. Bayangkan kamu percaya bisa lolos dari itu. Bahwa kamu bisa menegur orang karena menyakiti istrimu atau menyinggung istrimu setelah kamu sendiri menyinggung istri orang lain. Membayangkan bahwa ini adalah jenis kampanye yang bisa kamu jalankan dan kamu akan lolos begitu saja dan orang-orang tidak akan menyadarinya. Itu cukup mengejutkan. Dan itulah tipe maniak egois yang benar-benar tidak kamu inginkan berkuasa. Terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini.